Ada ratusan kelompok tentara bayaran dengan berbagai ukuran di Lightsong Forest, tapi mereka semua menggunakan organisasi yang sama. Di bawah kapten dan wakil kapten, terdapat sejumlah kompi besar yang masing-masing dikelola oleh seorang kapten. Ada juga banyak komandan kecil di bawah setiap tim, dan semuanya berbeda. Kapten dari Rookie Mercenary Group adalah tokoh berpengaruh di Lightsong Forest. Huojian adalah kaisar bela diri, tapi dia hanya wakil kapten tim utama. Tim ke-8. Ditemani oleh Hailin, Li Yunxiao menunggangi kuda naganya perlahan selama lebih dari 1 jam sebelum mereka tiba. Semua orang turun dari kereta dan melihat deretan halaman kecil yang indah. Hailin tersenyum. Ini adalah wilayah sebelah barat kota. Halaman ini adalah milik grup tentara. Bayaran pemula kami dan orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah penguasa misterius. Sebagai Master Misterius peringkat 5, Tuan Muda Yun pasti akan disambut di sini. Li Yunxiao melihat sekeliling. Halaman ini sangat makmur, dan dia merasakan jantungnya bergetar begitu dia turun dari kereta. Seolah-olah dia merasakan api yang datang dari tanah. Di belakangnya, Zulei bergumam dengan ekspresi aneh. Mungkin bukan itu masalahnya. Para Master Misterius ini semuanya begitu sombong sehingga tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Tuan Binjie pasti sakit kepala sepanjang hari. Binjie adalah kapten sementara tim ke-8. Li Yunxiao menoleh untuk melihat Luo Yunshang. Guru Yunshang, apakah Anda merasakan sesuatu yang istimewa? Luo Yunshang mengerutkan kening. Jadi Tuan Muda Yun merasakannya. Saya hanya merasakan aura yang sangat panas menggerakkan tubuh saya, dan darah saya sedikit gelisah. Li Yunxiao berkata, itu benar. Jadi begitulah adanya. Ini adalah tempat yang ekstrim. Tidak heran para penguasa misterius berkumpul di sini. Wajah Zulei dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, Tuan Yunxiao bahkan bisa merasakan ini. Hailin berkata dengan kagum, Guru Yunxiao benar-benar seorang master. Tempat ini dipilih secara pribadi oleh Kapten Haolian. Dia mengatakan bahwa ada naga api yang berhibernasi di bawah tanah yang dapat memberikan persediaan api yang tiada habisnya. Itu dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata dan pil dengan lebih efisien. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, yang disebut naga api yang berhibernasi seharusnya mengacu pada urat nadi bumi. Tempat ini sungguh luar biasa. Kelompok itu berjalan ke halaman terluas dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan memukul kepalanya sendiri. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Saya sudah dengan jelas menambahkan besi dingin langit berbintang dan salju es milenium ke dalam pedang berharga air tingkat 5 itu. Mengapa tidak bisa berkembang? Mengapa? Mengapa demikian? Lelaki tua itu terus menjambak rambutnya seolah-olah dia sedang kesakitan. Matanya merah dan bengkak. Jelas sekali dia sudah lama tidak tidur. Hailin mengungkapkan ekspresi kaget dan buru-buru melangkah maju. Tuan Lu, orang tua itu sama sekali tidak menyadari kedatangan mereka. Dia juga menutup telinga terhadap teriakan Hailin. Dia terus menjambak rambutnya hingga hampir habis. Li Yunxiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, meskipun Starry Sky Cold Iron memiliki kemampuan menahan air, itu adalah harta karun yang terbuat dari logam. Saat Anda memajukan persenjataan mendalam, Anda pasti akan menggabungkan atribut yang terkandung di dalamnya, menghancurkan keseimbangan berbagai atribut. Pada akhirnya, wajar jika kemajuan tersebut gagal. Orang tua itu langsung berteriak. Mulutnya terbuka lebar seperti tersambar petir. Dia berdiri di sana dengan linglung dan tidak bergerak, namun matanya yang keruh dan merah menjadi semakin terang. Orang tua itu tiba-tiba melompat dan bertepuk tangan. Dia tertawa dan berkata, saya akhirnya mengerti. Haha. Jadi begitu. Dia tertawa gila-gilaan dan lari seperti gumpalan asap. Menghilang tanpa jejak. Hailin? Tuan Yunxiao, Tuan Lu akan baik-baik saja, kan? Luo Yunshang tersenyum dan berkata, dia akan baik-baik saja. Kebanyakan Arcane Master seperti ini.
Dia juga seorang penggarap ganda. Hanya saja setelah menjadi Arcane Master tingkat 1, dia tidak mengikuti tes lagi. Namun, ia yakin bisa lolos tahap kedua dengan sukses. Namun, hal ini sepertinya tidak ada artinya lagi. Satu-satunya hal yang dia inginkan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia tidak ingin menjadi beban bagi Tuhan di hadapannya. Zhu Lei memandang Li Yunxiao dengan heran dan berkata, Master Lu juga seorang Arcane Master tingkat 5. Anda juga seorang Arcane Master tingkat 5. Bagaimana Anda memecahkan masalah yang mengganggunya dengan begitu mudah? Li Yunxiao berkata, setiap profesi memiliki spesialisasinya masing-masing. Itu, saya kebetulan membacanya di sebuah buku. Kebetulan sekali. Hailin memuji, Tuan Yunxiao luar biasa. Master Lu adalah satu-satunya Master Arcane tingkat 5 di sini. Awalnya, Komandan Haolian ingin membiarkan Guru Lu mengambil posisi ketua tim ke-8. Namun, Tuan Lu menolaknya. Ding Linger tersenyum dan berkata, orang-orang seperti dia tenggelam dalam budidaya misterius sepanjang hari. Bagaimana mereka punya waktu untuk peduli dengan hal-hal ini? Tuan Lu, saya telah membawa semua buku kuno ke sini. Tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam. Seorang pria bergegas keluar dengan segala jenis buku di tangannya. Dia melihat sekeliling dan bertanya, di mana Tuan Lu? Tuan Bin. Zhu Lei kaget saat melihat siapa orang itu. Dia buru-buru naik dan membantunya meletakkan buku-buku di tangannya. Bin Jie tertutup debu. Dia tampak seperti sedang berguling-guling di tanah. Dia berkata dengan kaget, Tuan Bin, kamu... Bin Jie tersenyum pahit dan berkata, jadi kalian, kemana Tuan Lu pergi? Dia menyuruhku untuk menemukan semua buku budidaya misterius di Lightsong Forest. Saya belum tidur selama beberapa hari. Li Yunxiao mengerutkan kening dan berkata, apakah sulit melayani orang-orang ini? Bin Jie berkata dengan sedih, ini lebih dari sulit, ini menyakitkan, brengsek. Siapapun yang menjadi ketua tim adalah bajingan. Tuan Muda Hailin, kapan saya bisa menemukan orang bodoh untuk mengambil alih posisi saya? Dia mengangkat kepalanya dan berkata, oh benar, ini... Hailin buru-buru memperkenalkan, ini adalah Master Yunxiao. Dia baru saja dikirim untuk mengambil alih posisi Anda. Dia adalah Master Arcane tingkat 5. Dia adalah ketua tim resmi ke-8, Bin Jie. Bin Jie tertawa canggung. Dia buru-buru menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berjabat tangan dengannya. Tidak sulit sama sekali. Senang bertemu denganmu, bodoh. Tidak, kamu adalah Tuan Yunxiao, kan? Senang bertemu Anda, Tuan Yunxiao. Saya Bin Jie. Li Yunxiao menarik tangannya kembali dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Bin Jie buru-buru berkata, saya hanya bercanda dengan Guru Yunxiao. Menjadi ketua tim sangat nyaman. Anda bisa berkendara dengan kasar sepanjang hari, makan dan minum dengan baik. Dia memandang Ding Linger dan Luo Yunshang di belakangnya. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga Li Yunxiao dan berkata secara misterius, dan bahkan ada wanita cantik yang mengirimkan dirinya kepadamu. Hehe. Mata Li Yunxiao berbinar. Ada hal yang bagus? Tentu saja, kata Bin Jie. Lebih dari separuh bisnis di bagian barat kota berada di bawah yurisdiksi skuadron ke-8. Menurut Anda, berapa keuntungannya? Dia kemudian mendekat ke mulut Hailing dan berkata, gadis-gadis yang datang menangis dan memohon untuk datang kepadamu bisa berkeliling hutan Berniani 2 kali. Li Yunxiao tersenyum penuh arti dan berkata, kalau begitu aku akan berpikir untuk mengambil alih. Apa yang perlu dipikirkan? Bin Jie menepuk pundaknya dan berkata, saudaraku, kamu mungkin masih muda dan menjanjikan tetapi kamu masih perlu melatih tubuhmu dan makan lebih banyak tonik. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menerimanya. Di masa depan gadis-gadis bodoh di sini akan menunggumu untuk menghibur mereka. Ada beberapa hal yang harus aku urus, jadi aku pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari halaman menuju utara kota. Suara tawa masih terdengar samar di langit. Li Yunxiao memandangi cahaya yang menghilang dan berpikir, ini sebenarnya adalah Kaisar Bela Diri Bintang 9. Tampaknya Kaisar muda memang telah mengumpulkan kekuatan yang layak. Hailin berkata dengan canggung,
Grandmaster Yun Xiao, jika kamu tidak menyukai tempat ini, aku bisa kembali dan berbicara dengan ayahku. Aku pasti akan mengeluarkanmu dari sini. Li Yun Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum. Tidak apa-apa. Menurutku, itu cukup bagus. Cukup bagus? Zulei mendekat dan bertanya, apa yang diam-diam dikatakan guru Binjie kepadamu? Hah? Ding Linger mendengus dingin dan berkata dengan ekspresi dingin. Sampah itu mengatakan bahwa gadis-gadis yang datang sambil menangis dan memohon untuk datang ke sini bisa berkeliling hutan bernyanyi 2 kali. Kalau tidak, apakah menurut Anda Tuan Muda Yun akan tinggal di tempat terkutuk ini? Wajah Li Yun Xiao menjadi gelap saat dia buru-buru menjelaskan. Bukan itu alasannya. Lagi pula, aku juga seorang pemurni misterius. Aku lebih terbiasa tinggal bersama semua orang. Zulei menepuk pundaknya dan berkata, Grandmaster Yun Xiao, kita semua laki-laki di sini. Saya bisa mengerti. Li Yun Xiao buru-buru berkata, ini sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Hailin berkata, Grandmaster Yun Xiao, mari kita lihat situasi di sini dulu. Ya, mari kita lihat dulu situasi di sini. Li Yun Xiao menyeka keringat dingin di dahinya. Dia merasakan 2 hawa dingin di belakangnya, seolah ada 2 es batu yang mengikutinya. Hailin berkata, Grandmaster Yun Xiao, silakan lewat sini. Oh, benar, nanti aku akan minta seseorang mengirimkan tonik dalam jumlah besar. Grandmaster Yun Xiao, Anda harus menjaga diri sendiri. Li Yun Xiao, ada ruang kosong yang sangat luas di belakang deretan halaman. Di depannya ada sebuah bangunan yang tampak seperti labu. Itu sangat luas dan ada orang yang keluar masuk dari waktu ke waktu. Seorang pria dengan cemas memberi perintah di depan pintu. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan kirimkan ke Grandmaster Ni. Babi, Grandmaster Leng menginginkan 7 daun wewangian, bukan 7 daun teratai. Aku akan menendang pantatmu. Perstan, kamu bahkan tidak bisa menemukan sepotong frost tanpa bayangan. Jangan kembali jika kamu tidak bisa menemukannya sebelum malam tiba. Dasar, Grandmaster Wei menginginkan inti binatang dari babi api peledak, bukan kepala babi hutan. Pria itu menghantamkan kepala babi hutan merah menyala ke salah satu bawahannya dan mengusir mereka dengan serangkaian pukulan dan tendangan. Dia meraung, jika kamu tidak melakukannya dengan benar, aku akan menangkap kalian semua dan memberikanmu kepada para Grandmaster itu sebagai bahan. Semua bawahan menundukkan kepala dan berlari menjauh. Tuan Zhou Xiang, Hailin berteriak dari jauh dan tersenyum. Tuan Zhou Xiang tampaknya menjalani kehidupan yang memuaskan. Pria itu melihatnya dan segera berlari mendekat, hampir berlutut. Dia meratap, Tuan Muda Hailin, tolong pindahkan saya. Saya akan mendirikan monumen umur panjang untuk Anda dan bersujud 9 kali sehari. Hailin tersenyum. Saya tidak perlu berkelahi dan membunuh di sini. Saya bisa menjalani kehidupan yang memuaskan setiap hari. Ini sangat bergizi. Aku bahkan tidak bisa datang jika aku mau. Zhou Xiang memukul dadanya kesakitan dan memeluk Hailin sambil menangis. Kembalikan hari-hariku berkelahi dan membunuh. Hailin mendorongnya menjauh dan menjelaskan kepada Li Yun Xiao. Ini adalah wakil kapten tim ke-8, Zhou Xiang. Dia orang baik. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.